Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aji Azhar Ramadan, ana fi qismi tadrisi maharoh qiraah ba. An-nomru saminata asar. Ba'du ayya ba'du abai qad yakunu munharafan ayyama syababi wa minallahi alaihi bil hidayah wal istiqomati wa qad yuzkaru dzalika li abnaihi wa yaqusu alaihim ma kana yuf'alu ayyama syababi. Ba'du sebagian abai orang tua qad yakunu kadang-kadang menjadikan munharafan perkara yang menyimpang, perbuatan menyimpang ayyaman asyababi pada masa mudanya wa minallahi alaihi terhadap Allah bil hidayah dengan hidayahnya wal istiqomah dan istiqomah wa qad yuzkaru dan kronologi tersebut dari kali abnaihi yang kusu alaihim itu untuk anaknya wa yaqusu alaihim dan menceritakan perbuatan tersebut, perkara tersebut alaihim kepada mereka, kepada anak-anaknya. Maka na yuf'alu ayyama syababi. Dan apa yang menjadikan yuf'alu yang perbuatan yang dikerjakan ayyaman di masa mudanya. Jadi para orang tua pada masa mudanya mesti memiliki pengalaman yang menyimpang terhadap Allah, dan mereka mestinya mendapatkan hidayah dan istiqomah, dan cerita-cerita tersebut, pengalaman-pengalaman tersebut diceritakan kepada anaknya menjadi bahasan untuk anaknya di masa mudanya supaya di masa mudanya terarah. Jadi pengalaman orang tua tidak sampai terjadi kepada anaknya. Wa hadza fihi mahdurani. Dan perkara ini dibagi menjadi dua perkara. Yaitu yang pertama, perkara yang pertama. Annahu min babi al-mujaharati falladhi sattarallahu alaihi hatta taba wa ana fa'alaihi an yashtaru ala nafsihi. Wa fil hadisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afan illal mujahirina wa inna minal mujaharati an ya'malu rajulu bil laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqulu ya fulan amiltu al-bari hatta kaza wa qad bata yasturhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrahullahu ala anhu, maka muttafaqun alaihi. Yang perkara pertama, annahu sesungguhnya min babi dari pintu muhajarati yang menyatakan bahwa
falladzi maka yang satarallahu alaihi maka satarallahu menutupi kepada Allah. Artinya menutupi, Allah telah menutupi hatta sehingga bertaubat hatta taba sehingga bertaubatlah wa anna ba'fa alaihi dan mengembalikannya fa alaihi maka kepadanya an yastura agar menutupi ala nafsihi atas dirinya wa fil hadisi dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata siapa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kullu ummatin mu'afan semua umatku dimaafkan illa kecuali al mujahirina mereka orang yang mengumumkan perkara perbuatan yang menyimpang tadi wa inna dan sesungguhnya minal mujahirina dari orang-orang yang mengumumkan perkara tersebut perkara menyimpang tersebut an ya'mal agar melakukan ar-rajul orang laki-laki bil laili di dalam malam amalan perbuatan malam hari summa yusbihu maka di pagi harinya wa qad satarallahu alaihi wa yaqulu dan Allah menutupi kepadanya perkara tersebut dan Allah berkata ya fulan wahai fulan amiltu aku berbuat al-barihati ketika malam hatta kadza wa kadza sehingga seperti ini dan begini wa qad bata yasturuhu benar-benar bertaubatlah dan menutupi perbuatan tersebut Rabbuhu Tuhannya telah menutupi wa yusbihu dan dan pagi hari yaksifu dan menyikapi sitrallahu anhu dan Allah telah menutupi dari perbuatan yang perbuatan buruk tersebut muttafaqun alaihi. Jadi Allah telah menutupi aib-aib atau perkara menyimpang dari orang tua atau dari seorang laki-laki ketika seseorang berbuat buruk mempunyai aib maka Allah itu menutupi aibnya tersebut dan Allah itu bentuk rasa sayang, rasa mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Jadi Allah telah menutupi aib-aib dari umat Nabi Muhammad. Tapi ada sebagian umat ketika berbuat buruk, menyimpang tadi
itu malah diumbar-umbar kepada sesama ketika pagi hari, ketika malam hari. Dan malam hari ketika kita bersama teman-teman malah kita bangga dengan bangganya mengumbar-umbar aibnya. Aku mau ngambung cewek, padahal belum halal gitu. Dari situlah Allah tadi berfirman dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang mujaharah, yaitu membuka-buka aib. Aibnya diumbar kepada sesama, termasuk mujaharah jika seseorang melakukan perbuatan dosa di malam hari. Nah, ketika malam hari mereka berbuat dosa, terus kemudian di pagi harinya mereka mengumbar-ngumbar. Jadi seperti mengumumkan perbuatan tersebut dengan bangga. Sementara Allah telah menutupi aibnya tersebut. Dan mereka itu malah mengumbar-umbar aibnya dengan mengatakan, ya fulan, hai fulan, hai fulan, kepada sesama manusia, hai fulan, tadi malam aku berbuat begini dan begini. Berbuat begini dan begini itu seperti tadi, berbuat aib, berbuat menyimpang. Dia merasa bangga terhadap perbuatan menyimpangnya tadi. Padahal sepanjang malam, Rabb-nya, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupi aibnya tersebut dari perbuatan menyimpang tersebut. Namun pada pagi harinya, si rajul tadi telah mengungkapkan, malah mengumbar dari perbuatannya tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat sebenarnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang sempurna. Ketika kita memiliki aib, perbuatan menyimpang, Allah telah menutupi perbuatan kita. Itu rasa cinta Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Rasulullah pada kita tetap ditanyakan kepada Allah. Contohnya dalam hadis tersebut, umatnya semua masuk semua perbuatannya dimaafkan kecuali yang tadi mengumbar-umbar aibnya tersebut. Jadi janganlah mengumbar-umbar aib di depan orang banyak. Wasanian, dan perkara yang kedua, anna abna'ahu tahuna alaihim ma'asiyah allati kana ya'maluha waliduhum fi sababihi. An abna'ahu tahunu alaihim, sesungguhnya anak-anak abna'ahu, anak-anak mereka, tahunu, memerlukan alaihim kepadanya, al-ma'asiyah, beberapa maksiat, perkara maksiat, allati kana, yang menjadi ya'maluha, dikembalikannya, waliduhum fi sababihi, anak mereka di masa mudanya. Jadi seperti yang di atas, yaitu perkara perbuatan maksiat itu bisa menjadi bisa menjadi pencerah, jadi sebagai tutur kata kepada anaknya supaya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang tadi. Jadi orang tua bisa menyemirkan
menceritakan perbuatan tersebut, tapi tidak dengan langsung berkata yang berbuat maksiat adalah orang tua, tapi dengan berapa supaya apa? Supaya anaknya tidak terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Jadi yang melakukan hanya orang tua tersebut. Syukron kasiran ala timaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.